Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Baiklah, pada malam hari ini dalam ibadah tengah minggu kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan kesempatan malam hari ini yang Tuhan masih beri kepada kami untuk menikmati hadirat-Mu dalam ibadah online, sehingga kami semua akan tetap diberkati, bertumbuh iman kerohanian kami, dan pengharapan kami semakin kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kebenaran firman-Mu akan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Temanya tetap berjalan dalam tantangan. Pada malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu merenungkan tentang Yosua yang akan menggantikan Musa. Ketika Musa sudah usia 120 tahun, dan memang Tuhan berkata kepada Musa sendiri tidak akan memimpin umat Israel masuk ke tanah Kanaan, maka kepemimpinannya diserahkan kepada Yosua. Maka di dalam Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai ayat 8 itu adalah proses pengumuman kepada orang Israel tentang Yosua yang akan memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Berjalan di tengah tantangan, Yosua diperhadapkan bukan saja memimpin bangsa Israel yang terkenal tegar tengkuk, tetapi diperhadapkan nanti masuk ke tanah Kanaan yang sudah diduduki oleh banyak bangsa. Maka untuk masuk ke sana tentu harus perang, harus mengalahkan penduduk Kanaan. Nah, sementara 10 pengintai yang lain ketika bersama-sama dengan Yosua sudah mengatakan bahwa tidak mungkin masuk ke tanah Kanaan kalau di sana ada orang enak yang tinggi besar. Tetapi Yosua punya iman bahwa kalau kita punya iman keyakinan yang sungguh-sungguh, Tuhan akan mengalahkan, Tuhan akan memimpin kita untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, iman inilah yang menjadi bekal untuk Yosua masuk ke dalam tantangan memimpin bangsa Israel masuk ke negeri perjanjian. Maka Musa yang tahu betul bahwa ini tidak ringan, tetapi Musa berkata dan berpesan kepada Yosua di ayat 7, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini kunci untuk menghadapi situasi yang sulit. Di tengah tantangan yang harus dihadapi, yang 2 tantangan besar tadi, karena Yosua tidak sekuat pengaruhnya dibanding dengan Musa, tetapi nanti Yosua akan disertai oleh Tuhan, dan ada mujizat yang dilakukan oleh Yosua sehingga bangsa Israel mengakui bahwa Yosua juga sama dengan Musa. Nah, tantangan yang berat adalah ketika menghadapi bangsa Kanaan. Maka yang dipersiapkan adalah menguatkan hati, meneguhkan iman sesuai dengan janji Yosua bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Bersama dengan Tuhan kita akan mengalahkan orang-orang Kanaan, orang enak. Nah, tapi perkataan itu tidak semudah ketika ketemu dengan kenyataan. Tapi Yosua yang tahu persis bahwa itu tidak mudah,
Musa memberi kekuatan. Musa memberi dorongan. Bahkan di Yosua pasal 1 pun di ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau lah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Diulang lagi ketika bangsa Yosua dipanggil oleh Tuhan. Tuhan berfirman juga, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, inilah kunci untuk memasuki dunia yang penuh dengan tantangan. Yosua sudah tahu persis tantangan sudah di depan mata. Kalau mengukur kemampuan dari diri sendiri, Yosua pasti akan berkata seperti Musa ketika dipilih untuk memimpin keluar dari tanah Mesir. Siapakah aku? Aku bukan siapa-siapa dan seterusnya. Tetapi penyertaan Tuhan yang diimbangi dengan keteguhan hati dan kekuatan iman, itu yang membuat semua ketakutan, semua tantangan menjadi kecil. Karena ada kuasa Allah yang lebih besar dibanding dengan tantangan yang ada di depan. Nah, oleh sebab itu, dalam kehidupan kita sering bahkan hampir setiap saat diperhadapkan dengan tantangan. Maka tantangan itu bisa membuat kita maju, kita lebih berpikir, kita lebih berusaha, atau tantangan itu justru membuat kita lemah. Maka kuncinya adalah dalam diri kita. Maka firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Maka orang kuat dan teguh hati itu orang yang bisa mengalahkan persoalan baik yang sedang dihadapi maupun akan dihadapi. Kita semua pasti punya persoalan, punya masalah, tapi jangan sampai masalah itu melemahkan kita. Tapi justru masalah itu merangsang kita, mendorong kita untuk berupaya sungguh-sungguh. Minimal kita mencari kekuatan, yaitu Tuhan, yang akan menyertai, yang memberi kemenangan, yang memberi keberhasilan. Hanya itu. Maka ketika Tuhan telah di pihak kita, lagu sekolah minggu, siapakah lawan kita? Nah, oleh sebab itu, undanglah Allah di setiap kehidupan Bapak Ibu. Entah itu dalam kondisi yang nyaman atau penuh dengan tantangan. Karena dalam nyaman pun orang bisa jatuh, dalam tantangan apalagi. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama meneguhkan hati, menguatkan iman. Kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita mampu mengatasi segala persoalan dan kesulitan, dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan melihat cara Tuhan menolong kita yang ajaib. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami melihat sedikit dari pendelegasian tugas dari Musa ke Yosua. Yosua sadar betul bahwa dia pasti nggak mampu karena menghadapi bangsa Israel sendiri yang sering memberontak, tegar tengkuk. Terlebih harus membawa Israel untuk maju berperang melawan orang-orang Kanaan. Tetapi Musa sebagai pemimpin yang berpengalaman, kemenangannya adalah ketika punya iman,
Kemenangannya adalah ketika dekat dengan Tuhan. Kemenangannya ketika dia taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Maka tidak takut, tidak gentar karena Allah yang berjanji menyertai dan memberi kemenangan. Itulah yang menjadi bekal untuk maju menghadapi segala tantangan zaman. Demikian juga dalam kehidupan kami sering kalah, kami tak berdaya karena kami lemah. Tetapi pada malam hari ini Engkau mengundang kami untuk tidak takut, tidak gentar, tidak cemas karena ada Allah yang senantiasa menyertai kami. Dan penyertaan-Mu itulah yang membuat kami berhasil, membuat kami menang, membuat kami mampu mengatasi semuanya. Engkau tolong kami, seluruh jemaat-Mu. Engkau akan memberkati setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang sedang dalam tantangan, entah dalam keluarga, entah pekerjaan, entah lingkungan. Terlebih saat ini pandemi corona yang sedemikian merajalela. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan beri keamanan dan kenyamanan sehingga sehat dan dapat melakukan segala aktivitas dengan tidak terganggu. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera-Mu melimpah atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.